Tifosi Rossi kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A. Kita kembali di edisi ke-283, yaitu di mana kita akan bahas post-match pertandingan Giornata ke-33 antara AS Roma vs Bologna yang berakhir pahit untuk AS Roma, di mana AS Roma harus menelan kekalahan kedua kala dilatih oleh De Rossi di Liga Italia setelah sebelumnya dikalahkan oleh sang juara Liga Italia 2024 Inter Milan. Kali ini AS Roma harus bertekuk lutut dari Bologna dengan skor 3-1, bahkan hampir tidak ada perlawanan karena apabila di laga versus Inter, AS Roma sempat unggul 2-1, di laga versus Bologna, AS Roma tampak dari awal sudah salah taktik dan tidak mampu untuk sekedar menyamakan kedudukan ataupun bisa mengancam Bologna sepanjang pertandingan berlangsung. Dengan kekalahan 1-3 tersebut, Bologna kini unggul 7 poin atas AS Roma dan kian nyaman di posisi keempat klasemen. Dan AS Roma tentunya masih memiliki satu laga tunda versus Udinese yang akan dimainkan tengah pekan ini hari Jumat jam 1 hanya 20 menit dan akan melawan Udinese yang kini memiliki pelatih baru yang juga merupakan rekan Daniele De Rossi kala Italia menjadi juara Piala Dunia tahun 2006, yaitu Paulo Cannavaro. Setelah pertandingan, De Rossi sendiri juga menyatakan bahwa timnya tampak terlalu gugup dan tidak mampu mengembangkan permainan dan taktik yang ada. Di awal pertandingan, Leandro Paredes tampak menerima kartu kuning dan dengan demikian Leandro Paredes akan absen di laga selanjutnya kontra Napoli. Disusul dengan kartu kuning selanjutnya untuk Angelino, El Shaarawy, dan Pellegrini yang tampak menunjukkan frustasi atau kegugupan AS Roma kala menghadapi Bologna di babak pertama. AS Roma sempat mendapatkan peluang-peluang baik dari El Shaarawy dan Paredes, namun gagal dikonversi dan justru Bologna yang berhasil unggul bukan hanya 1 gol, namun babak pertama diakhiri dengan keunggulan Bologna sebesar 2-0. Striker Iran yang baru pulih dari cedera Sardar Azmoun berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1 sehingga AS Roma sempat berharap akan bisa mengejar ketertinggalan atau mungkin membalikan keadaan. Namun sayang, bukannya berhasil menyamakan kedudukan, AS Roma justru harus kembali kebobolan lewat gol dari Alexis Saelemaekers. De Rossi mengungkapkan bahwa penampilan Tammy Abraham di pertandingan tersebut yang merupakan debut Tammy Abraham sebagai starter cukup lumayan dan Sardar Azmoun tentunya sudah sangat baik karena berhasil mencetak gol di laga pertamanya pasca cedera panjang yang ia derita setelah jeda internasional, dan ini menjadi kabar baik di mana tentunya Lukaku masih tanda tanya apakah bisa kembali di laga versus Napoli atau harus kembali di laga leg pertama versus Bayer Leverkusen di leg pertama semifinal Liga Eropa nanti. Dan De Rossi tampak tidak ingin untuk menyalahkan keputusan wasit yang terlalu cepat, namun tentunya ia berharap timnya bisa lebih baik dan tidak terlalu gugup kala satu pemain di menit ke-6 sudah menerima kartu kuning, yaitu Leandro Paredes, dan mampu mengkonversi peluang-peluang yang ada dan bukan malah kebobolan. Ia menyebutkan juga bahwasanya AS Roma pernah menang ketika diserang lebih banyak daripada shot on goal Bologna di babak pertama yang berjumlah 2. Namun tentunya untuk kali ini semuanya harus mengakui Bologna tampil lebih baik. Kita tidak bisa pungkiri Bologna memang memiliki 1 minggu untuk mempersiapkan pertandingan ini, dengan tentunya AS Roma yang habis-habisan di laga vs AC Milan bermain dengan 10 pemain di 60 menit pertandingan untuk dapat meraih tiket ke semifinal Liga Eropa. Kita ketahui El Shaarawy main full, Pellegrini dan juga Paredes tentunya mereka sangat perlahan, dan juga Gianluca Mancini. Kita tidak tahu bagaimana keputusan De Rossi di sana, tapi yang jelas De Rossi memainkan line up yang memang menjadi favoritnya di Liga dan hampir melakukan rotasi yang sangat minim dan tentunya mempengaruhi terhadap kekuatan fisik dan stamina dari kubu AS Roma sendiri. Pemain AS Roma yang berkompet setelah pertandingan adalah Sardar Azmoun yang tentunya mengajak AS Roma harus tetap bangkit dan bermain sebaik mungkin di laga-laga selanjutnya. Ia bahagia dengan 1 gol yang bisa ia lakukan, namun tentunya tidak bisa menerima kekalahan tersebut. Di laga versus Napoli nanti di pekan ke-34, Llorente dan Paredes akan absen karena akumulasi kartu, sedangkan di laga tunda versus Udinese yang akan dimainkan Jumat nanti, kita sudah ketahui Dan Huijsen dan Houssem Aouar sudah tidak bisa tampil karena keduanya sudah digantikan di tengah pertandingan.
Kabar baik dari Lukaku yaitu kemungkinan Lukaku sudah bisa berada di bench di saat AS Roma bertandang ke Napoli. Jadi ada kemungkinan Lukaku bisa tampil sebagai pemain pengganti di laga tersebut, atau setidaknya Lukaku sudah siap dipakai untuk laga Roma versus Bayer Leverkusen. Kabar lainnya dari Evan Dika sudah melakukan tes medis terakhir dan sudah diberikan lampu hijau untuk dapat kembali berlatih dengan tim dan siap kembali merumput. Belum tahu di pertandingan di mana, tapi Evan Dika sudah dalam kondisi baik-baik saja dan sudah siap latihan. Kabar terakhir kita tutup tentunya dengan Fabio Cannavaro, mantan back Real Madrid, dan juga Juventus yang kini akan menjadi pelatih Udinese di debutnya, yaitu di laga 20 menit sisa versus Roma, yang tentunya ia akan merasakan sangat unik, di mana tentunya kita mengetahui di 20 menit terakhir seluruh pemain akan pelan dan harus menjaga fokus. Namun di laga ini, di laga ia menjadi debut, 20 menit yang dimainkan Roma dan Udinese akan menjadi 20 menit yang fresh, dan tentunya kedua tim mau tidak mau harus saling memanfaatkan 20 menit yang ada untuk dapat meraih keunggulan. Udinese berada di jurang zona degradasi dengan hanya 1 poin unggul dari Frosinone, sedangkan AS Roma berada di peringkat kelima, peringkat terakhir zona Liga Champions, dan terancam akan tersalip oleh Atalanta bila gagal meraih poin penuh atas Udinese, di mana setelahnya berturut-turut Napoli, Juventus, dan Atalanta sudah akan menunggu AS Roma di pekan ke-34, 35, dan juga 36. Jadi masih menjadi misteri apakah AS Roma mampu mempertahankan posisi 5 yang akan menjadi zona Liga Champions untuk musim depan, atau justru AS Roma harus memberikan posisi kelima untuk Napoli ataupun Atalanta, yang akan menjadi kerugian besar bagi AS Roma, di mana AS Roma sendiri adalah salah satu klub yang menyumbang poin untuk koefisien Italia agar mendapatkan tiket kelima di Liga Champions musim depan, yang akan bertambah dari 32 menjadi 36 tim. Mari kita lihat, saksikan sama-sama bagaimana nanti AS Roma menghadapi Udinese dan bagaimana Roma mengharungi jadwal 7 pertandingan selanjutnya yang sangat ketat. Setiap 3 hari AS Roma akan bertanding, dan apakah Roma mampu bermain Liga Champions musim depan? Komen untuk berikan pendapat Anda. Sekian berita untuk edisi kali ini, dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan update berita AS Roma dan Liga Italia lainnya. Forza Roma.